Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ilmi Tulili. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang konsep kesetimbangan dinamis dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang konsep kesetimbangan dinamis. Nah, reaksi kimia merupakan perubahan reaktan menjadi produk. Biasanya reaksi kimia ini akan berhenti apabila reaktannya telah habis. Tapi ada pada keadaan tertentu, reaksi kimia ini akan berlangsung terus-menerus sampai terjadi kesetimbangan antara produk dan reaktan. Berdasarkan jalannya reaksi kimia ini dibagi menjadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik dan reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Reaksi reversibel atau bolak-balik ini merupakan reaksi di mana reaktan itu dapat berubah menjadi produk, lalu selanjutnya produk itu dapat kembali menjadi reaktan. Contohnya itu adalah pembentukan ozon dengan bantuan oksigen di atmosfer. Pada suatu ketika, ozon ini dapat berubah kembali menjadi oksigen. Yang kedua itu ada reaksi irreversibel atau reaksi satu arah. Reaksi ini merupakan reaksi di mana reaktannya itu berubah menjadi produk, tetapi produk tidak dapat kembali lagi menjadi reaktan. Contohnya adalah reaksi pada pembakaran kertas. Apabila karbon dibakar atau direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini tidak dapat kembali lagi menjadi karbon ataupun gas oksigen. Zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi dapat terdiri dari beberapa wujud zat. Nah, berdasarkan wujud zat yang ada dalam keadaan setimbang, itu kesetimbangan kimia dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan yang di dalamnya hanya terdapat satu macam wujud zat saja, sehingga dalam kesetimbangan itu apabila hanya terdapat wujud zat gas, maka seluruhnya hanya ada wujud gas. Itu dinamakan kesetimbangan homogen. Contohnya adalah 2SO3 dalam wujud gas menjadi 2SO2 dalam wujud gas ditambah O2 dalam wujud gas. Di sini terlihat bahwa wujud dari bendanya itu sama, yaitu sama-sama gas. Jadi ini disebut dengan kesetimbangan homogen. Yang kedua ada kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen ini merupakan kesetimbangan yang di dalamnya terdapat beberapa wujud zat. Ini merupakan kebalikan dari yang satunya, di mana yang satunya tadi hanya terdapat satu wujud zat saja. Nah, di kesetimbangan heterogen ini ada beberapa wujud zat. Contohnya itu ada reaksi BiCl3 dalam bentuk aqueous ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid menjadi BiOCl dalam bentuk solid ditambah 2HCl dalam bentuk aqueous. Di sini terlihat bahwa ada 3 macam wujud zat dalam satu reaksi. Yang pertama dalam bentuk aqueous, yaitu dalam bentuk larutan. Yang kedua dalam bentuk liquid, yaitu dalam bentuk cairan. Dan yang ketiga ada dalam bentuk solid, yaitu dalam bentuk padatan. Nah, dapat terlihat bahwa dalam satu reaksi terdapat 3 macam wujud zat. Inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan heterogen. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Suatu reaksi kimia dapat mengalami pergeseran kesetimbangan apabila dilakukan suatu aksi atau tindakan. Hal ini berdasarkan dengan asas Link-Cutler yang berbunyi apabila suatu reaksi kesetimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka akan terbentuk suatu kesetimbangan baru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama itu adalah faktor konsentrasi, yang mana jika konsentrasi zat ditambah, maka reaksi akan bergeser menjauhi zat tersebut. Jika konsentrasi zat dikurangi, maka reaksi akan bergeser mendekati zat tersebut. Contohnya itu pada reaksi H2 direaksikan dengan gas karbon dioksida akan membentuk CO ditambah H2O. Apabila
konsentrasi H2 ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Dikarenakan jika konsentrasi Z ditambah, maka reaksi akan bergeser menjauhi Z tersebut. Lalu apabila konsentrasi CO dikurangi, maka pergeseran juga akan bergeser ke kanan. Dikarenakan jika konsentrasi Z itu dikurangi, maka reaksi akan bergeser mendekati Z tersebut. Faktor yang mempengaruhi yang kedua itu ada suhu, yang menyatakan bahwa jika suhu dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm yang ditandai dengan delta H-nya berbentuk positif. Jika suhunya diturunkan, reaksi ini akan bergeser ke arah exotherm yang ditandai dengan delta H-nya berbentuk negatif. Kita bisa contohkan dari reaksi ini tadi. Apabila pada reaksi ini suhunya dinaikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan dikarenakan di sini delta H-nya positif. Jika ke kanan ini delta H-nya sudah positif, otomatis di kiri delta H-nya negatif karena kebalikannya. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka reaksinya akan bergeser ke kanan ke arah reaksi endotherm yang ditandai dengan delta H-nya positif. Jika suhunya diturunkan, suhu reaksi ini diturunkan, maka akan bergeser ke kiri ke arah delta H-nya yang negatif. Untuk faktor yang ketiga dan yang keempat itu ada tekanan dan volume. Tekanan dan volume ini mempengaruhinya berbanding terbalik, yaitu jika tekanannya diperkecil dan volumenya diperbesar, maka reaksinya akan bergeser ke arah koefisien dalam reaksi yang besar. Lalu, jika tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, maka reaksinya akan bergeser ke arah koefisiennya yang kecil. Koefisien di sini kita lihat angka di depan senyawa masing-masingnya. Contohnya, pada reaksi yang pertama yaitu N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Di sini dapat kita hitung bahwa konsentrasi reaktan dan konsentrasi reaktan untuk koefisien di depan N2 ini ada 1. Di sini ada 1 dan di sini ada 3. Berarti untuk koefisien reaktan itu ada 4. Dan yang koefisien produk itu ada 2. Jadi pada reaksi ini apabila tekanannya diperkecil dan volumenya diperbesar, maka akan bergeser ke arah kiri dikarenakan dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Namun apabila tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke arah produk karena koefisien produk lebih kecil dibandingkan dengan koefisien reaktan. Untuk contoh yang kedua, contoh reaksi yang kedua itu ada reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl, di mana sama-sama kita hitung seperti tadi. Di sini koefisiennya ada 1, di sini ada 1, jadi jumlah koefisien di reaktannya ada 2 dan jumlah koefisien di produknya juga ada 2. Jadi sama-sama 2. Nah, jika dilakukan suatu penambahan yaitu tekanannya diperbesar dan volumenya diperkecil, maka reaksinya tetap tidak bergeser kemana-mana dikarenakan koefisiennya sama. Hal ini juga berlaku apabila tekanannya diperkecil dan volumenya diperbesar, maka kesetimbangannya juga akan tetap dikarenakan koefisien antara reaktan dan koefisien antara produk itu besarnya sama, yaitu sama-sama 2. Setelah kita masuk ke contoh soal tentang pergeseran kesetimbangan, yang pertama ada contoh 1. Perhatikan reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Delta H-nya negatif 484 kJ. Nah, yang pertama yang ditanya adalah bagaimana arah kesetimbangan jika konsentrasi O2-nya ditambah. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi, apabila konsentrasi zat itu ditambah, maka reaksi keseimbangan akan bergeser menjauhi zat tersebut. Jadi apabila O2-nya ditambah, maka
kedua, berarti pergeseran akan bergeser ke kanan. Berarti ketika konsentrasi O2 ditambah akan bergeser ke kanan. Yang kedua ada bagaimana jika suhu diturunkan. Suhu jika diturunkan akan bergeser ke arah reaksi eksotrom, di mana reaksi eksotrom ini ditandai dengan delta H-nya bernilai negatif. Di sini untuk reaksi ke kanan itu delta H-nya bernilai negatif. Jadi otomatis untuk reaksi ke kiri delta H-nya bernilai positif. Jadi jika suhu diturunkan akan bergeser ke kanan karena delta H-nya bernilai negatif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika volumenya diperkecil? Apabila volume diperkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan berjalan ke arah koefisien yang kecil. Jadi kita lakukan perhitungan di mana untuk koefisien di reaktan itu ada 2 ditambah 1, yaitu 3. Sedangkan untuk koefisien di produk itu ada 2. Jadi apabila volumenya diperkecil maka akan bergeser ke arah produk, yaitu ke arah kanan. Hal ini dikarenakan koefisien produk lebih kecil dibandingkan dengan koefisien reaktan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tekanan diperbesar. Ingat tadi bahwa volume dan tekanan ini berbanding terbalik. Apabila volume diperkecil bergeser ke arah yang kecil, maka apabila tekanan diperbesar dia juga akan bergeser ke arah yang kecil. Jadi kita lakukan perhitungan seperti tadi. Reaktannya ada 3 koefisiennya dan yang diproduk ada 2. Jadi apabila tekanan diperbesar akan bergeser ke arah koefisien yang kecil, maka juga akan bergeser ke arah produk, yaitu ke arah kanan. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu reaksi N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO, di mana delta H-nya yaitu negatif 48 kJ. Yang pertama ditanya adalah bagaimana pergeseran kesetimbangan apabila konsentrasi NO dikurangi. Kita lihat bahwa NO itu berada di bagian produk. Jadi sesuai dengan aturan tadi, apabila konsentrasi zat itu dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan menuju ke arah konsentrasi zat yang dikurangi tersebut. Jadi karena konsentrasi NO yang dikurangi, maka sesuai aturan tadi dia akan bergeser ke arah NO juga. Karena NO di sebelah kanan, maka akan bergeser ke arah sebelah kanan. Yang kedua yaitu apabila suhu dinaikkan. Suhu dinaikkan ini akan bergeser ke arah reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm ini ditandai dengan delta H-nya yang bernilai positif. Nah, kita lihat di sini reaksi ke kanan itu ditandai dengan delta H bernilai negatif. Jadi otomatis untuk ke kirinya delta H-nya itu bernilai positif karena merupakan kebalikannya. Positif ini merupakan reaksi endotherm. Jadi apabila suhu dinaikkan, dia akan bergeser ke kiri ke arah reaksi endotherm. Untuk tekanan diperkecil. Nah, tekanan ini berkebalikan dengan volume seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi jika tekanan diperkecil akan mengarah ke koefisien yang besar. Kita hitung lagi berapa koefisien antara reaktan dan antara produk. Untuk koefisien di reaktan itu ada 1 ditambah 1 ada 2. Dan koefisien di produk itu ada 2. Jadi sama-sama 2, maka tidak berpengaruh apabila tekanan diperkecil atau diperbesar karena koefisiennya itu sama, yaitu sama-sama 2. Jadi apabila tekanan diperkecil, maka reaksi ini tidak bergeser kemana-mana, melainkan tetap. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu volume diperkecil. Nah, volume diperkecil ini akan mengarah ke koefisien yang kecil. Kita sudah melakukan perhitungan tadi bahwa di reaktan itu ada 2 koefisiennya. Di produk juga ada 2.
Nah, jadi karena sama-sama dua, maka seperti tekanan tadi, apabila volumenya diperkecil atau diperbesar, dia tidak akan mengarah kemana-mana, melainkan akan tetap. Karena koefisien antara reaktan dan antara produk ini sama. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang materi konsep kesetimbangan dinamis dan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Semoga penjelasan dari Ibu bisa membantu kalian dalam memahami konsep dalam kesetimbangan kimia ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan rajin cuci tangan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.